Ho Chi Minh lahir pada 19 Mei 1890 sampai 2 September 1969. Ho Chi Minh adalah seorang tokoh revolusi dan negarawan Vietnam yang kemudian menjadi Perdana Menteri pada tahun 1954 dan Presiden Vietnam Utara. Selain itu, Ho Chi Minh merupakan salah satu politisi yang paling berpengaruh pada abad 20. Nama aslinya adalah Nguyen Sinh Chung dan juga dikenal sebagai Nguyen Tat Tang. Saigon yang dulunya merupakan ibu kota Vietnam Selatan diganti menjadi kota Ho Chi Minh untuk mengenang jasanya. Ho Chi Minh dilahirkan pada 19 Mei 1890 di Hoang Tu dengan nama asli Nguyen Sinh Chung. Kemudian berganti nama menjadi Ho Chi Minh yang berarti dia yang menerangi. Ayahnya bekerja di kekaisaran namun dipecat karena mengkritik kolonial Prancis yang ketika itu tengah menjajah Vietnam. Sementara itu, sang ibu meninggal pada tahun 1901. Setelah melahirkan anak keempat yang hanya bertahan hidup selama 1 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah setempat, Ho Chi Minh dan saudara lelakinya pergi ke kota Hue untuk belajar di Franco, Vietnam. Namun, 3 tahun kemudian, sebelum pendidikannya selesai, Ho Chi Minh meninggalkan tempat tersebut dan bekerja sebagai guru sekolah di kota Pang Theng. Lalu pada tahun 1911, Ho Chi Minh pergi ke Saigon dan mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak kapal uap Prancis. Dan selama 2 tahun dia berkeliling ke berbagai kota di Eropa, Amerika dan juga Afrika, hingga akhirnya menetap sementara di London. Lalu pada akhir tahun 1916, Ho Chi Minh kembali ke Prancis untuk menemui rekan-rekannya yang kelak berperan dalam gerakan kemerdekaan Vietnam. Lalu pada tahun 1919, Ho Chi Minh menulis sebuah petisi yang menuntut diakhirinya eksploitasi koloni Prancis terhadap Vietnam. Petisi tersebut disampaikan dalam Versailles Peace Conference yang diselenggarakan di akhir Perang Dunia Pertama. Walaupun petisi tersebut tidak diakui secara resmi, usaha Ho Chi Minh tersebut diketahui secara luas di Vietnam. Sebagian besar sumber menyatakan bahwa Ho Chi Minh tidak pernah menikah selama hidupnya. Namun beberapa buku menyebutkan bahwa ia pernah menikah di Cina dengan seorang bidan bernama Tang Tuyet Minh pada 18 Oktober 1926. Selain itu, sumber lain juga menyebutkan bahwa Ho Chi Minh berhubungan dengan beberapa wanita, yaitu Nguyen Thi Minh Khai, pemimpin Partai Komunis Indochina, Mao Tumen, kolega Mao Zedong, dan beberapa wanita lainnya. Pidato pertama Ho Chi Minh berbicara mengenai perlawanan terhadap imperialisme yang melakukan tindak kekerasan di Vietnam. Pidato yang disampaikan pada tahun 1920 di sebuah kongres Partai Sosialis Prancis tersebut bermaksud mengajak partai pendukung para penduduk lokal Vietnam yang tertindas. Ho Chi Minh kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Prancis karena dia merasa kaum sosialis menghindari isu kolonialisme, sedangkan kaum komunis bersedia mempromosikan kebebasan nasional. Lalu pada tahun 1921, Ho Chi Minh bersama dengan kelompok pendatang dari Algeria, India Selatan, dan Asia yang terbuang di Paris membentuk surat kabar mingguan yang disebut La Paria atau Orang Buangan. Kelompok ini disatukan oleh semangat nasionalisme dan perlawanan yang sama menentang komunisme. Lalu sejak tahun 1923, Ho Chi Minh pergi mengunjungi Rusia dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin Soviet seperti Nikolai Bukharin, Lev Tolstoy, dan Joseph Stalin. Di Rusia, Ho Chi Minh dilatih sebagai agen komitmen yaitu Komunis Internasional dan juga mempelajari pemikiran Marxisme-Leninisme, teknis revolusioner di Komunis Universitas atau sering dikenal sebagai Sekolah Stalin. Pada 1925, Ho Chi Minh pergi ke Kanton, Cina, dan bekerja sebagai penerjemah bagi Michael Borodin, sesama agen komitmen yang ingin menggerakkan revolusi sosialis di Cina. Semasa di Cina, Ho Chi Minh mengajak pengungsi Vietnam mendirikan perkumpulan pemuda revolusioner, atau sering disebut Tan Nien. Lalu pada tahun 1927, Ho Chi Minh kembali ke Rusia selama beberapa tahun, tetapi beberapa kali kembali ke Cina untuk merekrut anggota Tan Nien. Pada tahun 1930, Ho Chi Minh mendirikan Partai Komunis Vietnam atau Partai Komunis Indochina di Hong Kong. Setahun kemudian, Ho Chi Minh ditangkap oleh pemerintah Inggris karena terlibat dalam kegiatan revolusioner dan dipenjara selama 2 tahun. Dan setelah dilepaskan, Ho Chi Minh tinggal di Rusia hingga tahun 1938. Ho Chi Minh kemudian menjadi penasihat militer Partai Komunis Tiongkok saat Jepang melakukan invasi ke Cina. Untuk pertama kalinya setelah 30 tahun meninggalkan Vietnam, Ho Chi Minh kembali ke negaranya, mendirikan Liga untuk memerdekakan Vietnam. Liga tersebut terdiri dari para nasionalisme Vietnam dan
kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Ketika itu, Viet Minh berjuang melawan kolonial Prancis dan Jepang yang saat itu sedang menduduki Vietnam. Lalu pada akhir Perang Dunia Kedua, Ho Chi Minh memimpin Viet Minh untuk secara bergerilya menguasai kota-kota besar di Vietnam. Lalu pada 2 September 1945, bertepat di Lapangan Bading, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam dan dia menjabat sebagai presiden pertama. Tidak lama kemudian, Prancis berhasil menaklukkan Vietnam Selatan kembali dan mengajak kaum komunis Vietnam untuk berunding. Perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan Prancis menyerang kota Hai Po di bagian utara Vietnam hingga menewaskan ribuan orang. Sebagai tanggapan terhadap serangan tersebut, Viet Minh menyerang Prancis di kota Hanoi pada 19 Desember 1945. Dan peristiwa ini menandai berawalnya Perang Indochina. Selama 8 tahun, Mao Zedong menolong Viet Minh membentuk Prancis dan pasukan anti-komunis Vietnam. Dan pada tahun 1954, Prancis mengalami kekalahan besar di Dien Bien Phu, barat laut Vietnam, dan memulai adanya perundingan damai. Berdasarkan hasil perundingan Jenewa, Vietnam kemudian dibagi menjadi Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Kaisar Bao Dai. Ho Chi Minh tidak menyetujui adanya pemisahan wilayah Vietnam. Ho Chi Minh sempat menyatakan diri memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah Vietnam dan memerintahkan Viet Minh dan pasukan Vietnam Utara untuk berjuang di daerah Vietnam Selatan yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Kemudian terjadilah perang saudara antara pendukung Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Lalu pada akhir tahun 1950-an, Ho Chi Minh membentuk suatu gerakan gerilya komunis di bagian Vietnam Selatan dan bernama Viet Cong. Bersama dengan Vietnam Utara, Viet Cong berhasil mengalahkan invasi militer Amerika Serikat. Selama 1 dekade dan bersembunyi dari Perdana Menteri Ngo Dinh Diem, yaitu pemimpin Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Sejak tahun 1960, Ho Chi Minh mulai mundur dari pengambilan keputusan mengenai perang karena kondisi kesehatannya yang kurang memungkinkan. Dan sebelum meninggal, Ho Chi Minh berpesan agar tubuhnya dikremasi dan abunya disebarkan tanpa publikasi. Namun, ketika ia meninggal pada 2 September 1969, pada usia 79 tahun. Jasadnya diawetkan dan diletakkan dalam Museum Ho Chi Minh, Lapangan Badin, Hanoi yang terbuka bagi publik. Para pihak yang bertikai di seluruh Vietnam sepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama 72 jam untuk mengenang Ho Chi Minh yang meninggal akibat serangan jantung. Ho Chi Minh meninggal tepat 25 tahun setelah dia mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam dari Prancis dan hampir 6 tahun sebelum pasukannya berhasil menyatukan Vietnam Utara dan Selatan di bawah paham komunis. Ho Chi Minh merupakan pahlawan terbesar bagi bangsa Vietnam karena jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan penyatuan Vietnam. Ketika pasukan Vietnam Utara berhasil menaklukkan Saigon pada tahun 1975 dan menandai penyatuan Vietnam, nama kota tersebut diganti menjadi Kota Ho Chi Minh. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik.